Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prakasuta dari Prodi S1 Sistem Informasi NPM 0212100004. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan kuesioner, pengambilan titik sampel sampai dengan interpretasi hasil dari kuesioner tersebut. Baiklah, lanjut ke videonya. Baiklah, di sini sebelumnya saya sudah membuat kuesioner pengukuran kualitas penggunaan perangkat lunak. Dalam pembuatan kuesioner ini, saya menggunakan metode atau model User Satisfaction Green Version, di mana model ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk atau layanan. Nah, dalam kuesioner ini saya akan mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Telegram yang digunakan sebagai media pembelajaran online. Dalam model User Satisfaction Green Version ini terdapat 4 karakteristik yang akan digunakan untuk membuat pembuatan kuesioner. Karakteristik yang pertama, ease of use. Di sini saya menyediakan 5 pertanyaan. Kemudian karakteristik yang kedua, customize. Di sini juga saya menyediakan 5 pertanyaan. Karakteristik yang ketiga, download delay. Di sini saya menyediakan 4 pertanyaan, dan karakteristik yang keempat adalah konten. Di sini juga saya menyediakan 4 pertanyaan. Sampel. Untuk sampel yang saya gunakan untuk pembuatan kuesioner ini adalah simple random sampling atau sampel acak, yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Alasan saya menggunakan sampel ini karena sampel yang saya gunakan bersifat homogen ataupun sejenis, yaitu mahasiswa. Di sini sebelumnya saya sudah menyebar kuesioner ini dan mendapatkan 25 responden. Karena keterbatasan waktu dan kepraktisan data yang akan diolah, jadi saya cukupkan 25 responden. Selanjutnya, dari hasil 25 responden ini akan diolah ke dalam bentuk Excel yang akan nantinya saya pindahkan ke Excel. Baiklah, kita masuk saja ke Excel-nya. Baiklah, hasil dari kuesioner yang mendapatkan 25 responden kita susun seperti ini. Kita susun sesuai pernyataan. Pernyataan 1 ada 4 pilihan jawaban. Pernyataan 2 sampai dengan semua pernyataan yang kita buat. Sini saya membuat ada 18 pernyataan, di mana terdapat 4 karakteristik yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini setelah kita buat seperti ini, kita akan mencari banyaknya responden. Banyaknya responden ini didapat dari berapa banyak responden menjawab pilihan jawaban. Di sini pilihan jawaban 1 hanya 1, dan pilihan jawaban 2 tidak ada. Pilihan jawaban 3 ada 13 responden, dan pilihan jawaban 4 ada 11 responden. Selanjutnya minimal dan maksimal. Minimal maksimal dikalikan banyak responden ini, seluruh responden, dikalikan dengan pilihan jawaban 1, pilihan jawaban 2, dan pilihan jawaban 3 serta pilihan jawaban 4. Jadi dapatlah 25, 50, 75, dan 100. Untuk skor, responden skor, di sini responden skor hasil dari banyaknya responden yang menjawab, banyak responden dikali dengan pilihan jawaban. Sini contohnya banyaknya responden yang menjawab pilihan 1 ada 1, kemudian dikali dengan pilihannya ada 1, pilihannya 1, maka hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 1. Yang ketiganya adalah 39 karena banyaknya responden 13 dikali dengan 3. Dikali dengan 3. Begitupun yang keempat sampai dengan seterusnya. Kemudian kita akan mencari sigma score. Nah, di sigma score ini kita menggunakan rumus SUM, di mana yang diseleksi adalah responden kali skor yang kita dapatkan sebelumnya. Maka didapatlah
84. Kemudian kita akan mengalihkan sigma skor dibagi dengan maksimal dan dikali dengan 100%. Hasilnya juga 84. Kemudian persentase responden. Di sini untuk persentase setiap pilihan jawaban. Di sini didapat untuk pilihan jawaban 1 pada pernyataan 1 itu 0,4%, karena hanya menjawab ada satu responden yang menjawab. Kemudian yang kedua itu tidak ada 0 karena 0 responden yang menjawab. Kemudian yang ketiga itu 52% karena 13 responden yang menjawab. Kemudian yang keempat itu 44% karena 11 yang menjawab. Yang terakhir kita akan membuat interpretasi skor. Skor dikali maksimum dibagi dengan 100% tadi. Hasilnya jika ini pilihan kategorinya, jika nilai sigma skor bagi maksimal dan kali 100% ini 0 sampai 25, maka interpretasinya sangat lemah. Kemudian jika skornya 26 sampai 50, maka kategorinya lemah. Kemudian jika skornya 51 sampai 75, kategorinya kuat. Kemudian jika 76 sampai dengan 100, maka interpretasi kategorinya adalah sangat kuat. Setelah kita membuat seperti ini dan kita lakukan kepada semua pernyataan yang kita buat, kita masuk ke interpretasi skor yang kita buat dalam bentuk Word. Nah, di sini kita masuk ke interpretasi skor dalam bentuk Word. Nah, di sini untuk deskripsi presentase interpretasi skor yang kita dapatkan sebelumnya, di mana pernyataan kuesioner 1 ease of use, yaitu pernyataannya adalah fitur-fitur di dalam Telegram sudah sesuai dengan kebutuhan sebagai media komunikasi dalam pembelajaran online. Di sini presentase persennya, interpretasinya adalah 84 yang kita dapatkan di Excel tadi. Kemudian untuk deskripsinya, hasil dari interpretasi menunjukkan angka 84% dan termasuk kategori sangat kuat, mendukung maksud dari pernyataan dalam kuesioner yang menyatakan bahwa fitur-fitur di dalam Telegram sudah sesuai dengan kebutuhan sebagai media komunikasi dalam pembelajaran online, dalam artiannya bahwa sebagian besar responden setuju atau sangat setuju bahwa fitur-fitur dalam Telegram sesuai dengan kebutuhan sebagai media komunikasi dalam pembelajaran online. Nah, pernyataan ini dibuat sesuai dengan hasil dari presentasi ataupun presentasi interpretasinya dan dibuat deskripsinya. Di sini dari pernyataan yang saya buat, rata-rata responden sangat setuju dan setuju. Di sini tidak ada responden yang tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Jadi sini saya hanya menampilkan hasil dari presentase responden yang setuju dan sangat setuju. Nah, di sini untuk contoh dari responden yang setuju, ada pernyataan download delay, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengunduh dan mengirimkan file, foto dan video di Telegram. Presentasenya ada 74%. Untuk deskripsinya, hasil interpretasi menunjukkan angka 74% dan termasuk kategori kuat, mendukung maksud dari pernyataan dalam kuesioner yang menyatakan bahwa tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengunduh dan mengirimkan file, foto dan video di dalam Telegram, dalam artian bahwa sebagian besar responden setuju atau sangat setuju bahwa tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengunduh dan mengirimkan file di dalam Telegram. Baiklah, setelah kita masuk ke Word dari deskripsinya, kita kembali lagi ke Excel dan kita buat untuk data yang akan dimasukkan ke SPSS. Kita masuk ke Excel kembali. Baiklah, sebelumnya kita sudah membuat Excel dalam bentuk
per pernyataan itu terdapat 4 pilihan jawaban, 1, 2, 3 dan 4 tadi. Nah, di sini kita akan membuat data yang akan kita gunakan untuk mencari validitas, reliabilitas, normalitas dan lain-lainnya. Kita buat per pernyataan satu pilihan jawaban. Di sini sudah saya kelompokkan juga per karakteristik pertanyaan. Di sini untuk warna kuning itu karakteristik ease of use, warna hijaunya karakteristik customize, warna birunya karakteristik download delay, dan yang terakhir ada warna merah untuk karakteristik konten. Nah, di sini juga saya sebelumnya sudah membuat 3 pertanyaan user satisfaction. Ada 3 pertanyaan user satisfaction yang akan digunakan untuk data yang akan dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, setelah kita buat per pernyataan satu pilihan jawaban, maka langkah selanjutnya kita akan membuat data per karakteristik. Nah, di sini karakteristik ease of use mendapat 3.00 dari responden 1 itu didapat dari hasil semua pilihan jawaban dari karakteristik ease of use 1 dikali dan diambil rata-ratanya, maka didapat 3.00. Untuk ease of use saya beri nama X1, customize X2, download delay X3, kemudian konten X4, dan untuk pernyataan user satisfaction itu Y. Maka setelah data kita sudah seperti ini, maka kita sudah siap untuk mencari validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, korelasi, dan regresi. Demikianlah untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya.